Ya, balik lagi ke Bang Yandi yang akan menemani kalian menceritakan tentang film horor dari Filipina yang penuh dengan kejutan atau jump scare. Bagaimana ceritanya? Yuk, mari kita simak bersama. Cerita film ini dimulai dari seorang wanita bernama Sandra yang merupakan seorang dosen. Saat itu, dia mendapat pekerjaan yang sangat dia idam-idamkan untuk menjadi seorang kepala teater yang berada di suatu universitas yang ada di Filipina. Tanpa dia sadari, kalau di teater itu pernah terjadi kejadian yang menyeramkan seperti munculnya sesosok seorang kuntilanak yang banyak memakan korban sehingga membuat teater itu ditutup selama 5 tahun. Ketika itu, kepala dosen universitas atau biasa kita sebut dekan yang bernama Dean Francisco meminta agar Sandra mengelola tempat itu dan membuatnya hidup kembali agar bisa dinikmati lagi, guys. Welcome to your new home. Teater itu dinamakan Socorro Hall. Dan Dekan Dean meminta agar Sandra membawakan drama yang terkenal di universitas itu yang bernama Signa Diwa. Dekan Dean juga mengenalkan seorang stafnya yang juga merupakan seorang cleaning service yang bernama Marlo untuk membantu Sandra. Dengan penuh semangat, Sandra pun membuat iklan audisi di kampus dengan menggunakan iklan di website kampus maupun yang ada di kelas. Sehingga membuat teater itu diminati para mahasiswa yang ada di kampus itu, guys. Ketika Sandra sedang menulis pendaftaran para peserta, tanpa dia sadari kalau dia telah diganggu oleh kuntilanak itu yang mendaftar sebagai calon peserta yang bernama Marita. Seperti orang pada umumnya yang tidak percaya hantu, Sandra pun tidak menanggapinya dan terus melanjutkan pekerjaannya yang membuat dia berhasil merekrut beberapa mahasiswa berbakat seperti Lee, seorang manajer teater, Ellie, ahli art and design, Mark, dan Joey si pemusik yang cuma iseng bergabung, Diane, hingga akhirnya Christina yang berbakat menjadi favoritnya Sandra, guys. Setelah selesai audisi, Marlo berusaha memperingati Sandra tentang Marita yang akhirnya tidak jadi dan membuat dia nyaris diserang kuntilanak itu dari balik pintu teater yang menyeramkan itu. Pada hari berikutnya, mereka pun berkumpul untuk saling mengenal satu sama lain dan membicarakan tentang skincare, umur, dan judul sandiwara yang akan mereka perankan hingga mereka berkenalan dengan Marlo. Tetapi ketika mereka membicarakan nama Marita, tiba-tiba lampu di teater itu terjatuh yang membuat mereka semua terkejut, guys. Seperti biasa, mereka hanya menanggapinya itu adalah akibat dari tidak terurusnya teater itu selama ini. Dan ketika mereka sedang membersihkan teater itu, salah satu teman mereka yang mempunyai penyakit asma telah diprank oleh Mark and Joey hingga meminta berhenti dari teater itu, yang tanpa mereka sadari kalau ulah mereka itu telah menyelamatkan Ellie dari gangguan Marita. Pada keesokan harinya, Sandra membawa temannya yang profesional bernama Fiona untuk mengajarkan mereka cara pernapasan dan berakting di dalam dunia teater, yang akhirnya dia pun tidak sanggup mengajar lagi dikarenakan telah diganggu oleh Marita pada saat dia sedang buang air besar di toilet, guys. Sayangnya, kejadian ini malah membuat Sandra mencurigai Mark and Joey yang mengganggu Fiona, sehingga membuat mereka nyaris keluar dari grup teater ini dan membuat Lee membela mereka hingga rela bertanggung jawab atas perbuatan mereka kalau mereka berbuat ulah lagi. Ako nang bahala dito ka na Mark tsaka kay Joey. Setelah mereka kembali tenang,
Sandra pun membagi tugas dan peran kepada anak-anak didiknya. Dikarenakan desakan Dekan Dean dan Rektor Universitas untuk menyelesaikan drama ini dalam 3 minggu. Yang membuat Christina yang telah mendapat peran utama telah diikuti oleh kuntilanak yang menyeramkan itu guys. Semenjak saat itu, Christina selalu diganggu oleh kuntilanak itu, dan ketika Sandra dan Christina sedang berlatih di teater, Sandra mendengar suara Christina yang sedang berakting. Tetapi ketika dia melihat Christina yang tertidur, dia pun terkejut hingga merinding mencari arah suara itu guys. Setelah Christina yang diganggu, sekarang malah Joey yang diganggu oleh kuntilanak itu dengan mencekiknya, dan membuat Marlo mengatakan kalau Marita si kuntilanak sedang mengamuk. Perkataan Marlo membuat Sandra penasaran dan menanyakan tentang asal-usul Marita yang telah menghantui teater itu, yang dimana di masa lalunya Marita adalah seorang artis yang berbakat, sehingga akhirnya dia digantikan oleh seorang artis muda lainnya, dan hal ini telah membuat dia ngamuk dan marah. Setelah itu, dia terpaksa menyerahkan tubuhnya kepada kepala teater itu agar dia bisa mendapat peran utama. Tetapi perbuatannya sia-sia hingga akhirnya dia nekat melukai dirinya dan menjadi hantu penunggu teater itu guys. Sementara di lain tempat, Joey dan kawan-kawannya yang mengetahui perkara Marita si kuntilanak memutuskan meneruskan drama ini demi rasa kasihan dan sayangnya mereka kepada Sandra yang akan bisa kehilangan pekerjaannya. Hindi pwede mag-isa tayo sa Socorro. Kita kembali ke Marlo yang meminta agar Sandra memikirkan tentang anak didiknya, dikarenakan Marita si kuntilanak selalu membunuh orang yang menjadi peran utama di teater itu guys. Sandra yang merasa dirinya berada di pinggir jurang antara dipecat atau kehilangan nyawa salah seorang anak didiknya, memutuskan untuk meneruskan belati drama itu, yang membuat Christina menjadi stres karena diganggu oleh Marita dan penampakan si kuntilanak terhadap dirinya. Demi membiayai rumah sakit ayahnya, Sandra pun nekat menemui Dekan Dean untuk meminta penjelasan tentang Marita, yang membuat dekan itu memarahi Selmo dan mengancamnya untuk memecatnya guys. Ayaw mo nga wala ng trabaho. Karena Sandra sudah stres dan tidak tahu harus mau ngapain lagi, dia pun nekat pergi menantang Marita dikarenakan perkataan dekan itu tentang si kuntilanak yang membuatnya nyaris dibunuh oleh Marita dan diselamatkan oleh Selmo sambil memarahinya guys. Hindi mo alam ang ginagawa mo! Setelah itu mereka pun saling memarahi satu sama lain dikarenakan Selmo menyinggung perasaan Sandra dengan mengatakan kalau dia orang yang egois tanpa mengetahui keadaan dan perasaan Sandra yang sebenarnya. Berhubung karena sudah telanjur, Sandra pun tetap melanjutkan mempersiapkan pertunjukannya yang membuat Christina diganggu oleh Marita dengan dicekik hingga melayang di udara dan disaksikan oleh teman-temannya guys. Akibat dari kejadian ini yang membuat Sandra serba salah, dia pun tidak bisa berkata apa-apa, yang membuat sebagian dari mereka pergi karena takut, dan hanya sebagian kecil dari mereka yang tahu tentang Marita tetap ingin melanjutkan pertunjukan itu. Sayangnya, keputusan mereka melanjutkan pertunjukan itu membuat Christina yang menjadi peran utama dalam sandiwara itu menjadi korban Marita hingga terjatuh dari panggung dan koma, dan juga membuat kedua orang tuanya Christina ingin menuntut pihak kampus guys. Bakit may nangyaring ganyan aksidente? Melihat kejadian ini, Selmo merasa bersalah dan dia mencoba menjelaskan tentang Marita kepada anak didiknya Sandra, tentang korban-korbannya Marita termasuk istrinya yang tercinta yang ikutan meninggal karena jantung akibat melihat perbuatan kejamnya Marita di panggung itu guys. Tolong! Pada malam harinya di kampus, salah satu anak didiknya Sandra yang bernama Diane berhasil mengumpulkan data tentang korban-korbannya Marita yang tanpa sengaja dilihat Sandra, hingga akhirnya mereka saling terbuka dan jujur tentang Marita.
kay Christina. Setelah Sandra mengetahui ada korban yang selamat dari koma bernama Nimpo, Sandra pun segera bergegas pergi ke tempatnya Nimpo untuk menanyakannya. Dan Nimpo pun menceritakan bagaimana dia terbangun di dunia lain saat Marita sedang bermain sandiwara, sehingga membuat dia berhasil kabur dari teater itu dengan mengendap-endap keluar pintu hingga akhirnya terbangun dari komanya, guys. Sementara Selmo yang sudah kesal dan marah mencoba memperingati dan mengancam si kuntilanak itu, yang akhirnya dia malah dibunuh oleh Marita dengan suara istrinya yang memancingnya ke dalam teater itu, guys. Setelah Sandra mengetahui cara untuk menyelamatkan Christina dari Nimpo, dia pun mengajak murid-muridnya untuk melanjutkan sandiwaranya, dan dia yang akan menjadi peran utamanya demi memancing Marita untuk mengajaknya ke dunia lain demi menolong Christina, guys. Ketika di dalam dunia yang diciptakan oleh Marita, Sandra berhasil melepaskan Christina dan mencoba mencari jalan untuk menghancurkan dunia ini. Dan dia pun telah berhasil menemukan mayatnya Selmo, yang tiba-tiba mayat itu berubah menjadi Marita. Sementara anak-anak didiknya memanggil seorang pendeta untuk mengusir dan memberkahi tempat itu, yang membuat arwah-arwah yang dikurung oleh Marita sadar hingga pergi dari tempat itu dan pergi ke tempat yang seharusnya. Kita kembali ke Sandra yang sedang disiksa oleh Marita karena telah mencoba kabur dan mengacaukan pertunjukannya, yang tiba-tiba datang Christina untuk menolongnya, dan mereka pun bekerja sama untuk membuka tirai belakang panggung sehingga membuat Marita terbakar api kutukan dikarenakan kekuatannya menghilang dengan perginya para arwah yang telah dia kurung, guys. Dengan sadarnya Sandra dan Christina dari koma hingga akhirnya dia berhenti dari pekerjaannya sambil memarahi Dekandin, maka berakhirnya cerita film horor kali ini. Kayo na lang. Terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton video ini sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like, subscribe, dan berikan komentarnya bila ada pertanyaan.